Yang di belakang saya minta tolong maju ke depan supaya bisa mengisi tempat duduk di depan. Saya minta kesediaannya. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita semua datang kepada Allah Tritunggal dengan membawa rasa hormat dan syukur kita kepadanya. Untuk itu jemaat dipersilakan untuk berdiri dan bersama-sama kita akan melakukan saat teduh. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, dengan tetap berdiri, mari kita sebagai umat ciptaan Allah datang bernyanyi dan memuji dari KPPK nomor 56, Hai Semua Ciptaan. nats Alkitab yang menjadi landasan ibadah kita pada hari ini, yang terdapat di Mazmur 111 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman kita. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya,
dan keadilannya tetap untuk selamanya. Jemaat bersama. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. KPPK 124. Yesus bayar semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di hadapan Allah, kita mengakui akan segala perbuatan dosa yang telah kita lakukan selama sepekan yang telah kita lalui. Saya mempersilakan jemaat untuk mengambil waktu pengakuan secara pribadi. Setelah itu saya akan memimpinnya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan terima kasih sebab Engkau telah membayar lunas dosa-dosa kami. Karena kami tidak dapat melunaskan dosa kami dengan diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Sepanjang satu minggu yang telah kami lalui, ada begitu banyak hal yang telah kami perbuat, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, yang melukai hati orang-orang di sekitar kami, terlebih melukai hati. Pada kesempatan kami, belas kasih kami, ampuni kami di dalam segala pelanggaran yang kami perbuat, baik melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Ampuni kami, layakkan kami, sehingga ketika kami menghadap hadirat kami ini, kami boleh dimuliakan oleh Tuhan. Tuhan, kami terus berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus, pimpin seluruh hidup kami, dan pribadi lepas pribadi, agar semakin hari kami semakin lebih baik,
Kristus, Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kami juga, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, dengarkanlah berita anugerah bagi kita yang mengaku dosa kepada Allah. Terambil dari Mazmur 25 ayat 8 sampai dengan 9, demikian firman Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Dengarkanlah pula petunjuk hidup baru bagi kita yang terambil di dalam 1 Petrus 3 ayat 15, demikian firman Tuhan. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jemaat Islam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali memuji Allah dengan menaikkan pujian dari KPPK nomor 83 di atas salib di Kalvari. Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita kepada Allah Tritunggal, seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari Bapak sekalian, saya akan memimpin kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Allah semesta alam, kami kembali lagi berterima kasih untuk rahmat-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk didikan dan teguran yang terus membentuk kehidupan kami hari demi hari. Dan kami juga terus berterima kasih ketika meminta kemurahan-Mu di dalam memelihara dan menuntun setiap anak-anak-Mu, khususnya pada minggu ini. Bagi setiap jemaat Trinity yang boleh berulang tahun, kami mensyukuri akan kebaikan kepada mereka. Kami bersyukur untuk saudara Alan, untuk Ibu Yerti Luka, untuk saudara Fidel, untuk Bapak Yefri Prianto, untuk Bapak Irfandi dan saudara Renaldi Leonard. Terima kasih untuk usia yang telah Engkau karuniakan yang telah Engkau tambahkan. Dan kiranya kasih-Mu yang terus menuntun kehidupan mereka hari demi hari untuk dan memimpin, sehingga mereka boleh semakin serupa dengan Kristus untuk kemuliaan nama. Juga kami berdoa ya Bapak, untuk setiap jemaat yang masih dalam keadaan sakit. Bapak, untuk Bapak Amcinku, untuk saudara Kendra, untuk Bapak Markus, untuk Ibu Maria, untuk Bapak Penghaling dan Ibu Sarota. Kiranya Engkau tetap merahmati mereka dengan kekuatan dan pengharapan kepada Engkau di dalam keadaan yang sakit dan menimbulkan keterbatasan bagi beraktivitas. Namun kiranya sukacita, pengharapan boleh tetap dapat mereka arahkan, tunjukkan kepada diri, dan mereka boleh menemukan kekuatan daripada-Mu untuk menjalani hari-hari mereka. Juga kami berdoa ya Allah untuk negara kami. Kami berdoa untuk situasi perkembangan COVID-19 di Palu. Kami bersyukur untuk para tenaga medis, para relawan yang terus bekerja dengan giat untuk merawat dan mendukung pemulihan saudara-saudara kami yang terinfeksi. Kami juga bersyukur untuk para tenaga medis yang terus giat bekerja di dalam mengupayakan vaksin yang ada untuk supaya dapat dibagikan. Kiranya Tuhan tetap menolong mereka, menguatkan dan memberikan pengharapan di dalam diri mereka agar dapat mengerjakan yang mereka dengan baik. Juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang terinfeksi dan jumlah yang terus bertambah. Kiranya Tuhan tetap menolong, menguatkan dan berkenan memulihkan kesehatan mereka. Juga tuntunlah para pemimpin kami, baik dari pusat hingga daerah, di tengah situasi pandemi dan berbagai persoalan nasional yang ada. Berikanlah hikmat kepada mereka yang dapat bekerja sama dengan baik dalam memimpin arah perjalanan bangsa ini. Juga kami berdoa bersama-sama untuk PKP ini. Tuntunlah setiap kami anak-anak jemaat agar boleh dapat berjalan mengikuti kehendak. Pimpinlah kami sebagai satu komunitas yang mau dapat sungguh-sungguh dibentuk dan mengikut Kristus dalam sepanjang kehidupan kami untuk pemerintahan nama. Terima kasih. Inilah doa kami. Mari Bapak sekalian, mari bersama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang karena Tuhan kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini dengan tema perputusan Yesus yang disampaikan oleh saudara Renki. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan diri kita melalui pujian yang akan kita bersama-sama naikkan dari KPPK nomor 370, Ku Utus Kau. KPPK nomor 370. Bersama
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pertemuan pelajaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Allah untuk segala kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur untuk kasih sayang-Mu di dalam kehidupan kami yang tidak pernah putus-putus dan tidak pernah habisnya. Terima kasih untuk pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu kami boleh telah lewati dengan segala aktivitas kami, dan terima kasih untuk kehidupan kami. Pada hari ini ya Allah, tengah-tengah ibadah kami, ada kesempatan bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan ya Tuhan, menolong kehidupan kami untuk kami merenungkan tentang kebenaran firman-Mu. Dan kiranya ya Tuhan, firman-Mu boleh mengambil tempat di dalam hati kami, dan kami boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Ya Allah, pakailah hamba-Mu yang hina dan sungguh terbatas ini ya Tuhan, untuk menjadi saluran berkat bagi setiap kami pada hari ini. Kiranya ya Tuhan, pada hari ini kami boleh bersama-sama diberkati oleh Tuhan dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan untuk selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari berdasarkan kalender gerejawi, terambil di dalam Markus pasalnya yang pertama. Markus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-9 hingga ayat yang ke-15. Dan tema pada pagi hari ini seperti yang telah disebutkan tadi adalah perutusan Yesus. Bapak Ibu Saudara, dan jika kita melihat dari kalender gerejawi, pada minggu ini kita telah memasuki pada minggu pertama di masa Prapaskah, waktu di mana kita akan mulai masuk pada satu masa peringatan tentang karya keselamatan Kristus bagi manusia. Nah, berkaitan dengan tema perenungan kita pada pagi hari tentang perutusan Kristus atau perutusan Yesus, maka sesungguhnya perutusan Yesus dari Bapa sudah terwujud di dalam seluruh kehidupan Yesus Kristus, yaitu di dalam pelayanan dan penebusan. Dan pelaksanaan perutusan itu harus melewati jalan salib, artinya harus melewati penderitaan dan kematian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa telah memisahkan manusia dan Allah. Karena dosa, hubungan yang baik antara manusia dan Allah telah rusak. Hubungan Allah yang sungguh baik itu telah rusak total di hadapan Allah. Dan karena dosa, manusia telah berada jauh dari hadapan Allah. Manusia telah terhilang dari hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, dan karena dosa sehingga membuat manusia berada di dalam kuasa belenggu dosa. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23 berkata di sana, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, maka sehingga Kristus harus hadir ke dalam dunia untuk menyelesaikan perkara ini. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Yohanes 3 ayat 16 sangat jelas menyatakan hal itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan demikian, banyak orang percaya dan diselamatkan dari kebinasaan. Bapak Ibu Saudara, Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang terhilang. Seperti yang tertulis di dalam Lukas pasal 19 ayat 10. Karena anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan pada bagian bacaan kita pagi hari ini menekankan tentang Yesus yang mengerjakan pekerjaan Bapa yang mengutus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan,
Bila kita melihat kehidupan kekristenan sejak zaman perjanjian baru hingga sekarang ini, ada begitu banyak orang yang telah diselamatkan akibat dari hadirnya Kristus di dunia yang telah diutus Allah. Nah, kepada setiap pribadi yang menyambut Allah di dalam hidupnya, mereka tidak hanya sampai kepada percaya, mereka tidak mentok hanya sampai kepada percaya, tetapi ada tindakan-tindakan nyata di dalam setiap kehidupan mereka. Contohnya di dalam Alkitab, ada Paulus yang begitu terkenal dengan kegigihannya dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan membuka pos pelayanan. Di zaman modern ini pun ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang melakukan tugas yang diberikan oleh Bapak. Contohnya di zaman modern ini salah satunya adalah Bapak Stephen Tom, dan masih banyak anak-anak Tuhan yang lainnya. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Dengan demikian belajar dari Yesus yang diutus Bapa untuk mengerjakan pekerjaan Bapa, maka pertanyaannya bagi kita dalam perenungan pada pagi hari ini yaitu, pribadi seperti apakah, pribadi yang seperti apakah yang layak diutus oleh Bapa dan yang mengerjakan pekerjaan Bapa? Mari kita buka Alkitab kita di dalam Markus pasalnya yang pertama. Markus pasalnya yang pertama ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-15. Pembacaan kita ini ada 3 perikop, saya akan membacakan. Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea. Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan." Pencobaan di padang gurun. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Yesus tampil di Galilea. Ayat 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Demikian jauh pembacaan kita, berbahagialah bagi setiap kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih yang melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara, berdasarkan bacaan kita pada pagi hari ini dari Injil Markus pasal yang pertama ayat 9 hingga ayat yang ke-15, ada 3 ciri pribadi yang layak untuk diutus Allah Bapa dan mengerjakan pekerjaan Bapa. Apa saja itu? Dari bacaan kita ini kita akan melihat ada 3 poin. Dan poin yang pertama, ciri dari pribadi yang layak untuk diutus mengerjakan pekerjaan Bapa adalah berkenan di hati Allah. Poin yang pertama adalah berkenan di hati Allah. Di dalam Alkitab ada tercatat 3 pribadi atau ada 3 tokoh Alkitab yang disebut berkenan di hati Allah. Pribadi yang pertama adalah Yesus Kristus sendiri, yang kedua adalah Daud, dan yang ketiga adalah Henok. Ini adalah tokoh-tokoh Alkitab yang disebut berkenan di hati Allah. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, seorang utusan Allah adalah orang yang telah mencapai standar Allah, dan salah satunya dari ciri orang yang telah mencapai standar Allah adalah berkenan di hati Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, berkenan di hati, berkenan kalau kita melihat dalam kamus bahasa Indonesia, berkenan itu berarti merasa senang, suka, sudi, atau setuju. Jadi kalau kita mau simpul, berkenan di hati Allah, berarti jadi seorang yang utusan yang berkenan di hati Allah adalah pribadi yang disenangi Allah, yang disukai Allah, dan Allah sudi kepadanya. Bapak Ibu Saudara, Kristus adalah pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Kristus adalah pribadi yang berkenan di hati Allah. Dia adalah pribadi yang disenangi oleh Bapa, disukai oleh Bapa. Dalam bacaan kita di ayat yang ke-11 di sana dikatakan, dituliskan seperti ini. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi,
kepadamu lah aku berkenan. Nah, dalam hal ini mengapa Allah berkata demikian? Mengapa Allah berkata bahwa Yesus berkenan kepadanya? Apa alasan Allah sehingga Allah mengatakan demikian? Kalau kita perhatikan di dalam pembacaan kita dari ayat 9 hingga ayat yang ke-11, di sana tercatat Yesus datang ke Sungai Yordan. Dituliskan di sana Yesus datang ke Sungai Yordan untuk dibaptiskan oleh Yohanes. Pertanyaannya, apakah dia berdosa? Kita tahu bersama jawaban kebenaran, dia bukanlah orang yang berdosa. Kalau kita melihat baptisan Yohanes merupakan baptisan pertobatan. Baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan, dan setiap orang yang datang kepadanya untuk dibaptis adalah orang-orang yang berdosa, adalah orang-orang yang telah kehilangan kemuliaan Allah, adalah orang-orang yang telah cacat di hadapan Allah. Dan ketika mereka dibaptiskan, ketika mereka selesai dibaptis, mereka mengakui dosa mereka di hadapan Allah. Tetapi ketika Yesus dibaptis, Yesus tidak melakukan hal itu, sebab dia bukanlah orang berdosa. Dan sangat-sangat jelas dia bukanlah orang berdosa, sebab dia adalah Allah. Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini baptisan Yesus merupakan pengidentifikasian dirinya dengan manusia yang berada di dalam keberdosaan, berada di dalam kegagalan dan kelemahan. Dan melalui baptisannya dia menyatu dengan manusia. Dan selain itu, baptisannya di Sungai Yordan merupakan lambang penderitaannya yang akan dialaminya di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini pembaptisan Yesus dilandaskan kepada ketaatannya kepada Bapa. Itu dilandaskan pada ketaatannya kepada Bapa. Ketaatannya adalah melakukan kehendak Bapa. Dan ketaatan itulah yang mendorong dirinya untuk mengerjakan tugas yang Allah Bapa kandungkan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, dalam Injil Matius kita lihat di sana diceritakan ketika ia ingin dibaptis oleh Yohanes. Yohanes melarang dia untuk dibaptis. Kalau kita lihat di sana, ketika Yohanes melarang dia, Yesus berkata, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes itu mengikuti. Bapak Saudara, ketika Yohanes menghalangi dia untuk dibaptis, dia berkata, biarlah itu terjadi. Biarlah itu terlaksana. Sebab itu adalah kehendak Allah. Dan aku harus melakukan itu. Atau dengan kata lain, aku harus menggenapkan hal itu. Dia yang adalah kudus, dia yang adalah anak Allah, mau merendahkan diri dan menerima baptisan dari Yohanes. Dalam hal ini dia dibaptiskan bukan karena dia perlu. Dia dibaptis bukan karena perlu, tetapi karena taat dan rela. Yang mengambil tempat manusia yang berdosa, supaya karena ketidakberdosaannya dapat memberikan kebebasan bagi manusia dari dosa. Pada bagian ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus dengan kerendahan hati mau tunduk dan mau taat pada kehendak Bapa. Dan kita lihat, karena ketaatan pada kehendak Bapa, ketika ia dibaptis, ketika ia keluar dari air, Roh Kudus turun ke atasnya. Ada suara berkata, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Bapak Ibu Saudara, jika kita perhatikan firman Tuhan yang tertulis di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, di sana dituliskan seperti ini. Kemudian terdengarlah suara Allah mengatakan, engkaulah anakku yang kukasihi, engkau menyenangkan hatiku. Bapak Ibu Saudara, dengan demikian dari peristiwa ini dapat disaksikan melalui kehidupan Yesus Kristus. Dikatakan seorang yang berkenan di hati Allah adalah seorang yang menyenangkan hati Allah di dalam hidupnya. Yesus adalah pribadi yang menyenangkan hati Allah. Dari pribadi Yesus kita belajar bahwa sebagai utusan Allah, kita harus dapat dikatakan sebagai orang yang berkenan di hati Allah, atau seorang yang dapat menyenangkan
seperti Allah. Mari kita belajar dari pribadi Kristus atau dari pribadi Yesus yang melalui ketaatannya dan kerendahan hatinya untuk melakukan kehendak Tuhan, sehingga dikatakan dia berkenan di hadapan Bapa. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ciri dari pribadi yang layak untuk diutus Bapa dan mengerjakan pekerjaan Bapa adalah berjalan dalam pimpinan Allah. Poin yang kedua adalah berjalan dalam pimpinan Allah. Tapi saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika seseorang ingin mengetahui kehendak Allah di dalam hidupnya, itu berarti dia ingin hidupnya berjalan di dalam pimpinan Allah. Dengan demikian menunjukkan orang tersebut bergerak maju dalam bimbingan dan tuntunan Allah. Dan ini berarti ingin mengetahui dengan jelas tentang apa yang Allah inginkan untuk dia kerjakan dan melakukannya sesuai dengan cara Allah dan di tempat yang Allah inginkan, sehingga mengakibatkan seseorang yang dipimpin dapat tergugah untuk melakukan pekerjaan atau suatu tugas. Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup ini ada manusia yang hidupnya dipimpin oleh dirinya sendiri, dan juga ada manusia yang dipimpin oleh Tuhan. Nah, berdasarkan bacaan kita pada pagi hari ini, poin yang kedua, kita belajar bagaimana kehidupan seorang yang dipimpin oleh Allah. Nah, Kristus menunjukkan teladan itu bagi kita, menunjukkan bagi kita setiap orang yang percaya kepadanya. Dimulai ketika ia hadir di Galilea, di mana Yesus menjalani panggilannya sebagai utusan Bapa di dunia. Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Yesus dipimpin oleh Roh ke padang gurun, dan di sana ia diam selama 40 hari. Bahkan di sana dia dicobai oleh iblis. Yesus memberitakan Injil Allah di Galilea. Ketika Yesus menyerahkan dirinya secara total melalui baptisan Bapa dan Roh Kudus, menegaskan atau mengkonfirmasikan fakta mengenai statusnya sebagai anak Allah. Akan tetapi hal itu tidak serta-merta membawa dia kepada satu tahta yang begitu megah. Ketika dikonfirmasikan dia sebagai anak Allah, tidak serta-merta dia dibawa kepada satu tahta yang megah. Tetapi kalau kita melihat di dalam bacaan kita pada pagi hari ini, kita akan menemukan bahwa Yesus dipimpin menuju ke padang gurun. Dan di padang gurun dia tinggal selama 40 hari. Dan di sana dia dicobai oleh iblis. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di sini kita dapat melihat bagaimana ketaatan Yesus dalam mengikuti tuntunan Allah di dalam hidupnya. Ketika Roh memimpin dia kepada gurun, kita tidak menemukan ada bantahan keluar dari gurun. Kristus tidak membantah hal itu. Kristus tidak berkata, untuk apa saya ke sana? Di sana ada waktu padang gurun. Saya harus memberitakan Injil, dan kenapa saya harus ke sana? Tidak ada bantahan yang keluar dari gurun. Dan kalau kita lihat ketika dia dipimpin kepada gurun, dia di sana, dia selama 40 hari di sana dia dicobai oleh iblis. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat hal ini merupakan satu keadaan yang sungguh tidak mengenakan, satu keadaan yang sangat-sangat tidak mengenakan. Karena kita tahu bersama bahwa di padang gurun adalah tempat yang besar, tempat yang panas, berbatu, bukanlah tempat yang enak. Tetapi dia dituntun ke sana, dia dipimpin untuk menuju ke sana. Dan dalam hal ini Yesus mengerti akan kehendak Bapa, sehingga dia taat melakukan tugasnya, yaitu ikuti tuntunan Tuhan, mengikuti tuntunan Bapa sebagai utusan Bapa di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Allah adalah gembala umatnya. Ia juga menuntun setiap anak-anaknya. Sebagaimana Daud menuliskan di dalam Mazmur pasal 23, di sana sangat-sangat indah. Daud menuliskan, Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan yang membaring aku di padang yang rumput, dan seterusnya. Allah juga yang telah mengutus putranya untuk menuntun kehidupan kita, orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara, inilah kasih Allah yang begitu besar bagi kita umatnya. Allah lah yang akan menjadi jaminan di dalam hidup kita. Dia yang akan menjaga dan menuntun
hidup ini. Dahulu kehidupan kita mengembar ke arah, tetapi sekarang hidup kita penuh makna dan tujuan. Allah mau memimpin, membimbing, dan menuntun kehidupan kita agar kita dapat memanjatkan kemuliaan anaknya. Untuk mewujudkan hal ini, Ia memanggil kita untuk meneladani Kristus. Allah berkarya menjadikan kita serupa dengan Kristus saat ini. Melalui bacaan kita ini, kita dapat melihat pola yang Allah pakai dan dalam kehidupan berkristen, yaitu adalah pola yang Allah terapkan di dalam kehidupan Kristus sebagai putra yang taat. Bapak Ibu Saudara, itu poin yang kedua. Dan poin yang terakhir, pribadi atau ciri pribadi yang layak putus Allah Bapa adalah berjalan dalam visi Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, berbicara mengenai visi atau berbicara soal visi berarti kita berbicara soal tujuan. Tentu setiap orang yang memiliki tujuan di dalam hidupnya sudah pasti hidup yang dijalani itu dibungkus oleh visi dan digerakkan oleh visi. Nah, sehingga setiap langkah di dalam hidupnya itu tidak keluar dari visi atau tetap atau tujuan hidupnya itu. Nah, sampai pada akhirnya akan sampai pada tujuan tersebut. Akan tetapi terkadang visi itu ada yang gagal tercapai dan ada juga visi yang berhasil tercapai. Nah, dalam hal ini kita mengerti ada juga hal-hal yang menghancurkan visi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, visi itu dijabarkan ada 5 hal tentang visi. Kalau yang pertama, visi itu adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan. Yang kedua, pandangan atau wawasan ke depan. Yang ketiga, kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Yang keempat, apa yang tampak dalam khayalan. Dan yang terakhir, penglihatan atau pengamatan. Dari munculnya dan adanya pengertian atau pemahaman ini dapat dimengerti atau dapat kita simpulkan bahwa sangat-sangat pentingnya visi itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita melihat visi Allah di dalam diri Yesus. Kalau kita melihat visi adalah sesuatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita, seperti yang saya katakan tadi, visi adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Dan pastinya setiap orang memiliki visi di dalam kehidupannya. Contohnya saja gereja kita. Gereja kita memiliki satu visi, dan pastinya gereja kita memiliki visi. Karena tanpa visi, gereja kita tidak akan keluar, tidak akan tahu kemana arahnya gereja kita. Bapak Ibu Saudara, Allah Bapa mengutus Kristus datang ke dalam dunia, mengutus Yesus untuk datang ke dalam dunia, mengerjakan karya keselamatan, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Karena kenapa? Karena Allah memiliki satu visi untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa dan menyelamatkan manusia dari hukuman kekal. Dan ketika Yesus hadir ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia, Ia mengambil rupa daging menjadi sama dengan kita manusia yang berdosa. Dia menangkap visi Allah itu. Dia membawa visi itu di dalam kehidupan. Dia membawa visi Bapa itu di dalam seluruh kehidupan. Dan dia bukan hanya menangkap dan membawa visi itu, tetapi dia berjalan di dalam visi itu. Visi berarti bergerak maju. Jadi dapat disimpulkan bahwa berjalan dalam visi Allah berarti bergerak maju dalam visi Allah, bergerak maju untuk mencapai visi Allah. Dan Yesus bergerak maju di dalam visi Allah. Dia bergerak maju untuk mencapai visi Bapa di dalam hidupnya. Dia tahu bahwa Bapa ingin membebaskan manusia dari dosa. Dia tahu bahwa manusia akan binasa kalau terpisah dari Allah. Dia tahu bahwa manusia akan masuk di dalam jurang kebinasaan kalau manusia terlepas dari Allah. Sehingga dia mengerjakan tugasnya di dunia berdasarkan visi yang Bapa berikan kepada
kepadanya. Dia tetap berjalan dan bergerak maju untuk mencapai visi itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari ayat 14 hingga ayat yang ke-15 kita melihat bagaimana Yesus lanjut ke Galilea. Yesus memberitakan Injil bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah pada Injil. Untuk visi itu, Bapa mengutus anaknya yang hidup. Di Galilea, Yesus dibaptis oleh Yohanes, kemudian berada di padang gurun selama 40 hari. Dan setelah itu Yesus memberitakan Injil, yaitu kabar baik agar manusia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, melalui kebenaran ini mengingatkan kepada kita bahwa Yesus datang ke dalam dunia sebagai utusan Allah, memiliki visi yang jelas, yaitu supaya membebaskan manusia dari perbudakan dosa dan menyelamatkan manusia dari hukuman kekal. Bagaimana dengan gereja kita saat ini? Gereja kita juga memiliki satu visi. Kalau visi gereja kita adalah visi yang luar biasa, visi gereja kita selaras dengan visi Kristus. Visi gereja kita yaitu Christ Following Community atau komunitas yang mengikuti Kristus. Sangat luar biasa visi dari gereja kita. Untuk itu saya mengajak kepada kita Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama bergandengan tangan, bersatu hati dalam kasih Kristus. Kita menghidupkan dan mewujudkan visi gereja kita dengan mendukung setiap kegiatan yang mendukung setiap kegiatan pelayanan yang telah dipikirkan secara bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, dari tema perutusan Yesus kita dapat belajar ciri pribadi yang layak untuk diutus Bapa dan melakukan pekerjaan Bapa. Yang pertama, berkenan di hati Allah. Dan yang kedua, berjalan dalam pimpinan Allah. Dan yang terakhir, berjalan dalam visi. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini dapat kita kerjakan dan kita laksanakan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang berkata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan disembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Pada siang hari ini, kami anak-anakmu, umat-umatmu, telah mendengarkan kebenaran firman yang begitu sederhana yang Engkau boleh sampaikan kepada kami hari ini. Kiranya boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami, kiranya kami boleh terapkan, kiranya kami boleh hidupi di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan bagi kami melakukan kebenaran firman. Ya Tuhan, kiranya Tuhan terus memakai hamba-Mu yang hina dan lemah ini dan sungguh terbatas ini di hadapan-Nya untuk menjadi saudara kita dimanapun Kamu berada. Kiranya kehidupan kami selalu berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah syukur kami yang tadi bawa kepada-Mu. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saya kembali kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang sama-sama kita dengarkan, kiranya melalui pimpinan Roh Kudus kita dimampukan untuk melakukannya di dalam setiap kehidupan kita hari atas hari. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan membacakan katekismus Ederbar. Masuk pada minggu yang ke-8, pertanyaan yang ke-24. Pengakuan iman itu dibagi atas berapa bagian? Pertanyaan yang ke-25. Mengingat bahwa hanya
saudara menyebutkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Jemaat sekalian Ibu, mari jemaat sekalian kita memberikan persembahan syukur kita kepada Allah. Untuk itu kita bersama-sama memuji Tuhan dari KPPK nomor 379. Terlalu manis. Seperti biasa persembahan yang bagian kiri saya ada 3 kotak, dan bagian kanan ada 3 kotak. Bagian kiri 3 kotak, dimulai dari ujung kiri, sedangkan yang bagian kanan dimulai dari ujung kanan. Kita akan mendoakan persembahan syukur kita, dimohon kesediaan Bapak Jeffrey Mulianto untuk memimpin kita di dalam doa tersebut. Tuhan Allah Bapa sekali, Allah yang bersifat di dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami itu. Bapa, kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Karena siapakah kami Tuhan, kami adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang selayaknya mendapatkan hukuman Engkau. Namun Tuhan dengan kasih-Mu yang begitu besar buat kami, lewat Yesus yang Kau utus di dunia. Engkau telah memanggil kami untuk menjadi anak-anak-Mu, beriman kepada Yesus Kristus. Engkau telah membuat kami berkenan di hadapan Allah, menjadi anak-anak tebusan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk begitu besar yang Kau berikan buat kami, sehingga kami anak-anak-Mu hadir pada saat ini, memiliki satu kepastian akan hidupnya Engkau di dalam Engkau, memiliki satu kepastian akan hubungan relasi kami begitu erat dengan Engkau. Kami memanggil Engkau sebagai Bapa atas kebebasan Yesus bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat begitu besar dan tidak dapat diberikan oleh dunia ini, hanya dapat diberikan oleh Yesus Kristus bagi kami. Biar itu menjadi satu ungkapan syukur bagi kami yang besar dalam hidup kami ya Tuhan. Memanggil Engkau Bapa. Bapa sudah kami bersyukur, berterima kasih untuk pimpinan-Mu Tuhan. Engkau tidak hanya memanggil kami, tapi Engkau terus memimpin kami Tuhan. Lewat firman-Mu yang Kau berikan kepada kami, lewat Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami untuk memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa sudah membawa kepada kami anak-anak-Mu Tuhan, sehingga kami bisa mengerti apa menjadi visi Allah, menjadi
Injil, menyampaikan kasih-Mu kepada saudara-saudara kami pada lingkungan kami Tuhan. Bapa sekali, Engkau juga mengasihi kami dalam hidup kami. Engkau senantiasa mencukupkan akan kebutuhan hidup kami Tuhan. Engkau adalah penolong bagi kami di pribadi. Engkau adalah penolong bagi setiap keluarga kami Tuhan. Engkau sudah menyediakan mencukupkan kebutuhan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebab ungkapan syukur kami pada hari ini Tuhan, kami beribadah kepada Engkau, menunjukkan persembahan kepada Engkau Tuhan. Dan Engkau pakai persembahan kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, untuk pelayanan pekerjaan-Mu di tengah-tengah gereja ini Tuhan. Dan apa yang masih sisa pada kami, dengan pimpinan dan firman Roh Kudus, kami dapat menggunakannya dan bertanggung jawab untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa sekali dengan ungkapan syukur kami sampaikan yang kami berikan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Jemaat sekalian, kita masuk dalam warta jemaat. Yang pertama, hamba Tuhan dan Majelis GKT Trinity Palu mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat yang hari ini hadir dalam kebaktian Minggu 21 Februari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada yang baru pertama kali. Setelah GPLN baru tampak. Jadi ini kemenangan dari GPLN. Selamat datang. Kiranya kalau ada waktu berikut boleh bersama-sama kami kembali untuk beribadah bersama kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, yang berulang tahun dari tanggal 14 sampai 21 Februari. Yang pertama, Saudara Alan S. Balungga 15 Februari. Yang kedua, Ibu Yerti Durukan 16 Februari. Yang ketiga, Saudara Fidelian Budiman 18 Februari. Yang keempat, Bapak Yebri Urianto 21 Februari hari ini ya. Yang kelima, Bapak Irfan Teja Laksana 21 Februari. Dan yang keenam, Saudara Renaldi Leonard 21 Februari. Kepada mereka yang berulang tahun, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, ada pokok doa sepekan dapat kita doakan di dalam perenungan kita setiap hari. Yang berikut adalah jadwal kegiatan sepekan. Minggu 28 Februari 2021, tema penderitaan Yesus, pengkhotbah Penginjil Michael, liturgos Ibu Yulian Cetolembo, pemusik Bapak Calvin, singer Bapak Feli dan Saudara Pekri, doa syafaat Saudara Franky, doa persembahan Bapak Michael, penerima tamu Bapak Yebri Urianto dan Bapak Arjun. Minggu 7 Maret dapat dilihat di warta pada yang bertugas supaya dapat mempersiapkan. Yang berikut adalah PA offline ya. Kamis 25 Februari 2021 masih tetap tema katekismus Westminster, hasil lanjutan yang lanjutannya. Diharapkan kehadiran kepada setiap kita untuk dapat mengikutinya. Yang berikut adalah persekutuan pemuda remaja tanggal 27 Februari 2021 jam 18.30 tempat GKT Trinity Palu. Yang berikut adalah sekolah minggu tanggal 28 Februari 2021 bisa offline bisa online. Mungkin ada komen tambahan? Silakan. Ya Ibu Bapak, mungkin sedikit ini jadi ya dikasih saya. Jadi hari Kamis ini kita persekutuan doa. Jadi memang selang-seling dalam satu bulan PA dan persekutuan doa kita selang-seling berganti diadakan di lantai atas di tempat ini. Lalu mengharapkan juga kehadiran Ibu Bapak sekalian baik PA maupun doa. Dalam PA memang semester ini kita bahas katekismus Westminster. Lalu kemudian nanti Kamis depannya kita masuk dalam persekutuan doa. Lalu sekolah minggu dilakukan secara online dan offline. Jadi seperti biasa kayak kemarin nanti kami akan kirimkan linknya untuk bagi yang belum Zoom, tapi juga boleh datang ke gereja. Tadi ada beberapa anak-anak yang datang ke gereja dan tetap memakai masker dan tetap mengikuti protokol selama sekolah minggu. Baik, kita akan mengakhiri kebaktian kita. Mari kita bangkit berdiri.
Kita akan kemudian bersyukur. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Allah dan marilah kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang hingga selamanya. Amin.